ini kita akan membahas tentang sejarah aksara Lontara. Bahasa Makassar merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki aksara tersendiri. Ini merupakan suatu berkah dan keberuntungan untuk masyarakat lokal, karena dari ratusan bahasa daerah yang ada di Indonesia, tidak semuanya itu memiliki aksara seperti yang dimiliki oleh masyarakat Makassar, yang disebut aksara Lontara. Menurut sejarah, aksara Lontara pertama kali dibuat oleh Daeng Pammate pada abad 14 silam. Daeng Pammate merupakan seorang putra Goa kelahiran Lakiyung yang hidup pada masa pemerintahan Karayen Tumapak Risikalona. Karena terkenal dengan kepandaiannya, ia diberi amanah oleh Karayen Tumapak Risikalona untuk menjabat sebagai Syahbandar dan Tuma Ilalang atau biasa disebut urusan dalam negeri Kerajaan Goa. Lahirnya karya bersejarah yang dibuat Daeng Pammate bermula karena ia diperintah oleh Karayen Tumapak Risikalona untuk menciptakan huruf Makassar. Nah, hal ini mungkin didasari kebutuhan dan kesadaran dari Baginda waktu itu agar pemerintah kerajaan dapat berkomunikasi secara tulis-menulis. Maka, Daeng Pammate pun melaksanakannya dan berhasil memenuhinya, di mana ia berhasil mengarang aksara Lontara yang terdiri dari 18 huruf. Lontara ciptaan Daeng Pammate ini dikenal dengan istilah Lontara tua atau Lontara jangan-jangan karena bentuknya seperti burung. Lontara jangan-jangan atau Lontara tua merupakan aksara yang tercipta dengan memperhatikan bentuk burung dari berbagai gaya, seperti burung yang sedang terbang dengan huruf K atau burung yang hendak turun ke tanah dengan huruf Nga, sehingga lambang huruf Nga ini merupakan lontara jangan-jangan yang digunakan untuk menuliskan naskah perjanjian Bungaya. Kemudian, lontara ciptaan Daeng Pammate ini mengalami perkembangan dan perubahan secara terus-menerus sampai pada abad ke-19. Perubahan huruf tersebut baik dari segi bentuk maupun jumlah, yakni 18 menjadi 19 dengan ditambahkannya satu huruf yakni H sebagai pengaruh masuknya Islam dari lontara jangan-jangan ke lontara belah ketupat. Nah, lontara belah ketupat itu dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Setelah aksara lontara belah ketupat, ada juga aksara lontara, yaitu lontara bilang-bilang atau hitungan. Lontara bilang-bilang ini diperkirakan muncul pada abad ke-16, yakni pada masa pemerintahan Raja Goa Sultan Alauddin. Nah, berdasarkan jumlah aksara yang semula 18 huruf dan kini menjadi 19 huruf. Dari ke-19 huruf lontara Makassar itulah kemudian dalam perkembangannya untuk keperluan bahasa Bugis ditambahkan 4 huruf, yaitu engka, empa, endra, dan enca, sehingga menjadi 23 huruf. Sebagaimana yang dikenal sekarang dengan nama aksara lontara Bugis Makassar. Katakan aksara lontara karena huruf-hurufnya ditulis dengan menggunakan daun lontar atau siwalan sebagai pengganti kertas. Meskipun pada saat itu daun lontar bukan satu-satunya media yang dapat dijadikan bahan untuk menulis, tapi diyakini hanya daun lontar yang dapat tahan lebih lama dan lebih mudah disimpan. Nah, inilah huruf lontara yang kita gunakan hingga sekarang setelah mengalami beberapa perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu.